Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita fokus ada beberapa pembahasan yang mau saya jelaskan perihal tentang iman masih ada dan kenapa hati terus yang pertama yang harus kita pahami gini, sifat dari hati itu. Jadi hati goyah itu bukan aib, tapi itu sifat dari hati itu sendiri. Karena kita sama-sama tahu ya, hati itu terdiri dari huruf qaf, lam, ba, ya, qalbu, qaf, lam, ba, yang artinya mudah bolak-balik, mudah berubah arah, mudah berpindah posisi, tidak menetap dalam satu keadaan. Nah, itu hati. Jadi kita harus memahami itu dulu, teman-teman semuanya. Artinya gini, kalau hati itu berubah, itu namanya manusiawi. Artinya itu sebuah sifat dasar, bukan sebuah aib. Itu satu hal yang harus kita ketahui dulu tentang kaidah dasar dari hati itu sendiri. Qaf, lam, ba. Jadi memang mudah berbolak-balik, mudah bergeser, mudah berpindah. Contoh begini, teman-teman semuanya. Pagi ngelihat pasangan sayang, ngelihat orang tua nyaman. Tapi tiba-tiba menjelang siang, menjelang sore, menjelang malam, semuanya berubah. Berubah drastis bisa 180 derajat. Yang tadinya bahagia menjadi tiba-tiba sedih. Nah, itu sifat hati. Sifat hati manusia. Nah, kenapa ini bisa terjadi, teman-teman semuanya? Nah, Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan bahwa al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Jadi, jangan menormalisasi dengan kalimat bahwa ya wajar naik dan turun, itu kan sifat dari iman. Dan kondisi hati kita sebagaimana yang dikatakan sama Nabi SAW itu berbolak-balik. Itu jangan menormalisasi dengan kalimat seperti itu. Karena kita orang yang beriman. Jadi iman itu selalu ada di dalam jiwa kita. Kenapa iman itu ada di dalam jiwa kita? Allah sendiri yang berfirman di surat Al-A'raf ayat 96, alastu birabbikum. Itu adalah sebuah statement kita kepada Allah Subhanahu wa taala di usia 4 bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersaksi bahwa Allah itu Rabbnya kita. Alastu birabbikum, engkaulah Rabbku ya Allah. Artinya saat statement itu muncul, itu api iman di dalam jiwa kita tuh hidup. Ya, hidup. Nah, jawaban kita apa? Qalu bala syahidna. Maka saksikan ya Allah ketika aku lahir nanti aku akan menjadi hambamu. Ketika aku berstatement bahwa engkau adalah Rabbku. Nah, pada faktanya apa? Ada yang terlahir sebagai seorang Muslim, ada yang terlahir sebagai Nasrani, kemudian Majusi dan juga Yahudi. Itu orang tuanya yang membuat anak-anak itu seperti itu. Nah, bukan itu yang ingin saya bahas pada kesempatan malam hari ini, tapi lebih kepada kita semua terlahir dengan fitrah kebaikan yang disebut dengan fitrah iman. Oke? Jadi teman-teman, kalau kita mau dengan sadar ngobrol sama orang-orang pelaku kemaksiatan, coba sentuh hati paling dalamnya. Sebetulnya mereka nggak mau melakukan hal seperti itu. Itu iman. Karena di dalam kolbu itu buruk, maka buruk jasadnya. Artinya gini, dalam kolbu itu, maka sikap semuanya baik. Tapi kalau ternyata ya imannya setipis tisu dibelah 7, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jasadnya, kemudian fisiknya, kemudian sikap, perilaku dan ucapannya pasti buruk. Karena apa? Karena imannya meredup.
Imannya meredup. Akhirnya ketika imannya meredup, arah dari hati itu berbelok. Yang tadinya kuat, akhirnya jadi gampang baper. Yang tadinya pemaaf, akhirnya jadi pendendam. Yang tadinya orang yang ramah, akhirnya jadi orang yang nggak asik sama orang lain. Nah, itu proses perubahannya, teman-teman semuanya. Dan itu sangat diwarnai oleh kondisi hati dan kolbu kita. Ada sebuah apa namanya? Sebuah kaidah nih ya untuk kita menjaga hati dan kolbu itu tetap dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, ya kan? Walaupun sifatnya itu berbolak-balik, teman-teman semuanya. Tapi ketika kita menguatkan iman, maka dia akan kokoh. Jadi ada tiga cara, tiga jalan yang bisa kita ikhtiarkan untuk hati itu bisa kokoh. Yang pertama disebut tasbit atau peneguhan. Yang kedua tazkiyah, pensucian. Yang ketiga adalah tajdid, pembaruan. Ini kalau dijelaskan secara rinci akan saya jelaskan. Makanya gini, teman-teman semuanya. Kenapa butuh peneguhan? Lihat, beberapa ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu biasanya lanjutannya amal soleh. Karena yang mampu menguatkan iman itu adalah amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan. Nah, lihat, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu adalah orang-orang yang hatinya, jiwanya mutmainah. Hatinya lapang, ya, penuh dengan pemaafan, hatinya bukan orang yang pendendam, ya. Nah, ternyata sama Allah dibuat secara kaidah umum. Kata Allah Subhanahu wa taala di apa namanya? Di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ya, ayat ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Dengan imannya ini dia beramal soleh, sehingga amal solehnya menguatkan keimanannya, sehingga hatinya kokoh dan tidak mudah berubah-berubah. Apa berita baik itu? Berita baik itu berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, di beberapa ayat yang lain, teman-teman semuanya, ini salah satunya di Quran surat Al-Fat. Di surat Al-Fat, surat ke-48, Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Artinya gini, jadi ketenangan itu konsistensi dan hati yang bahasa sederhananya ajeg, kokoh, itu memang gift dari Allah dan kita yang mengupayakan. Makanya tadi saya sampaikan, kalimat iman selalu akan disandingkan dengan amal solih. Contoh, ini sekarang bulan Rajab. Nanti 2 bulan lagi, 1 bulanan lebih, nggak nyampe 2 bulan, kita masuk bulan Ramadan. Lihat perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dipanggil kita orang yang beriman. Hey orang-orang yang beriman, hey Rido Febri yang ngakunya sebagai seorang muslim, yang ngakunya beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, biar imanmu tetap kokoh, maka berpuasalah kamu. Gimana caranya? Karena banyak orang yang puasa, hobi ngomongin orang masih jalan terus, ya kan? Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasalah seperti orang-orang dulu puasa. Gitu. Ini kita ngebahas tentang hati dan kolbunya dulu ya teman-teman semuanya ya. Nanti baru kita bahas beberapa hal berikutnya yang berkaitan dengan kenapa kondisi hati kita ini mudah goyah dan bagaimana solusi dalam Islam dihadirkan oleh Al-Qur'an sehingga kita bisa punya hati yang sustain. Nggak gampang baper, nggak gampang dendam, tapi punya hati dan jiwa yang mutmainah, qalbun salim. Simpelnya seperti itu. Yang artinya gini teman-teman semuanya, ketika ada masalah, ada ujian, itu nggak gampang apa namanya terbawa, tersapu dengan arus yang ada. Yang akhirnya apa? Tidak lagi goyah, tapi kaki kita ini jadi kokoh. Jadi ibaratnya kolbu ini itu adalah pondasi kita sebagai seorang muslim. Makin kuat imannya menghujam di dalam kolbu itu, maka seperti halnya Burj Khalifah ya, punya pondasi puluhan meter ke bawah, karena
Karena apa? Karena bangunannya menjulang tinggi ke atas sampai 800 meter, teman-teman semuanya. Itu sebuah perumpamaan sederhana untuk menggambarkan tentang gambaran kondisi kolbunya kita. Ini bisa dirasain kok sama teman-teman semuanya. Kadang gini, teman-teman semuanya ketika diuji sama Allah, kita ibadahnya asik, kita ibadahnya khusyuk, kita ngerasa deket banget sama Allah. Akhirnya apa? Hatinya lapang. Nah, kalau sudah hatinya lapang, mau disakitin sama orang kayak gimana pun, pasti jadi pemaaf. Itu ibadahnya berkualitas. Kenapa? Karena dengan kesadaran, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dia beribadah kepada Allah. Karena memang ngerasa butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika masalahnya diangkat, diambil sama Allah masalahnya, ya sebenarnya belum dihadirkan solusi, baru diangkat doang, belum diganti dengan sesuatu yang lain, belum. Ternyata apa? Ibadah kita sudah mulai kendor. Nah, lihat nih, lihat respon hati dan tubuh kita ketika disakiti tidak sesabar pada momen sebelumnya. Teman-teman pernah ngerasain seperti itu nggak? Coba, kalau yang pernah ngerasain, ketik di kolom chatnya. Katakan saya boleh, gitu. Jadi ini kan sebuah gambaran fenomena yang terjadi di dalam diri kita, yang kadang naik dan kadang turun, ya kan? Bukan berarti menormalisasi ya manusiawi, Ustadz. Betul, kita manusia memang, tapi dalam artian begini loh teman-teman semuanya. Allah tuh punya maksud dan tujuan kenapa kita dihadirkan ke muka bumi. Bahkan Allah sampai mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan dalam setiap ibadah kita, surat Al-Fatihah itu nggak lepas kan? Selama 17 kali minimal dalam satu hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Kita seorang hamba na'budu wa nasta'in. Setelah itu kita minta kepada Allah diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dibimbing sama Allah, ya kan? Dilapangkan hatinya, berada di jalan ihdinas siratal mustaqim agar dijauhkan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika baca doa iftitahnya Allahu Akbar kabira, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Itu ikrar jiwa kita loh teman-teman. Itu ikrar hati kita. Peneguhan jiwa kita akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar kita, oh saya seorang muslim, bukan ya, tapi memang ada ikhtiar keras yang kita lakukan sebagai seorang hamba. Jadi satu hal yang harus kita sadari dulu begini teman-teman, bahwa goyah itu sifat dari hati, bukan aib. Yang bahaya itu ketika teman-teman sudah kepleset ngejatohin badan, itu yang bahaya. Apa maksudnya? Ketika imannya lagi turun malah ditenggelamkan pada kemaksiatan, itu yang bahaya. Makanya sekarang banyak fenomena orang-orang yang, maaf ya, kita tidak sedang membahas siapa orang-orangnya, gitu kan. Cuman satu hal yang membuat saya sedih secara pribadi adalah akhirnya gini, saya mendapati banyak teman-teman yang mereka berusaha untuk hijrah, kemudian ngelihat fenomena-fenomena sekarang tentang perselingkuhan, tentang pelakor, justru ada di dunia circle dakwah, gitu kan. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan gini, Ustadz, pada akhirnya saya tuh harus bersembunyi untuk mendapatkan ketenangan itu di mana gitu. Karena pada akhirnya tempat-tempat yang saya rasa itu adalah tempat yang suci, tapi ternyata banyak manusia-manusia yang mengotorinya. Nah, saya sampaikan dengan kalimat sederhana teman-teman semuanya. Yang salah itu bukan majelis ilmunya, yang salah itu adalah mereka yang saat belajar ilmu salah niatnya. Sehingga akhirnya apa? Mereka nggak sadar bahwa mereka selama ini salah niatnya, kemudian ditunggangi setan, akhirnya tergelincir pada kemaksiatan dan semakin tenggelam di dalamnya. Terus ketika diingatkan sama orang, iya manusiawi, gue kan manusia biasa, gue baru belajar, ya kan? Dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bukan sifat manusia, teman-teman semuanya. Sifat manusia itu kalau kita berkaca pada ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam ketika jelas salah nggak ngebela diri, ya nggak ngebela diri, tapi mengakui kesalahannya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau yang ngebela diri itu sifat iblis. Nah, berita buruknya, turunan dari iblis itu sifat buruknya namanya setan. Kata Allah di surat ke-6 ayat 112, setan itu bukan bentuknya jin doang, tapi yang bentuknya manusia itu yang lebih bahaya. Itu yang lebih bahaya.
Mereka-mereka yang jelas salah, jelas bermaksiat, tapi menggunakan dalil untuk berdalih membenarkan kemaksiatannya sehingga dia lepas dari hukuman sosial. Itu yang bahaya, teman-teman semuanya. Makanya hati-hati. Ini buat teman-teman para ayah bunda semuanya. Kalau belajar ilmu agama tuh perbaiki dulu yuk diri kita, perbaiki koreksi niat hati kita yang gampang goyah gitu kan. Jangan sampai ketemu tausiah, ketemu ilmu, video mood booster, naikin ke story, mention suami gitu kan. Pak, dengerin nih, suami tuh harusnya begini. Kalau ketemu ilmu tuh buat diri sendiri dulu. Jadi kalau udah dapat ilmu tentang suami, cari ilmu tentang istrinya. Nih, teman-teman semuanya, boleh deh cross check media sosial saya, ya. Kalau saya nasehatin suami, oh itu Masya Allah, FYP itu pasti. Bingung saya juga. Yang makin bingungnya itu apa? Yang makin bikin saya bingung adalah yang komentar di video itu kebanyakan para istri yang kecewa dengan sifat buruk suaminya. Kan nggak nyambung ya. Nasehatnya buat suami, tapi yang komentar istri. Giliran saya bikin video nasihat untuk para istri, ya Allah, sepi. Yang komentar gak ada, yang ngelihat sedikit gitu. Jangankan nyampe 5.000, 10.000, kayaknya hampir nggak nyampe ke situ teman-teman. Ini artinya gini loh, ini sebuah fenomena, iman itu ada dalam diri kita, tapi ternyata hati kita mendorong mata kita, telinga kita untuk melihat dan mendengar konten-konten yang cuman kita suka. Akhirnya itu hanya memuaskan syahwat-syahwat diri kita, bukan memuaskan kebutuhan iman kita untuk tumbuh sehingga menjaga kita tidak mudah goyah. Itu loh PR-nya, teman-teman semuanya. Bahkan yang hadir malam hari ini, saya berbaik sangka ya bunda yang hadir adalah yang sudah konsisten selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ikut kajian dari Abdi Foundation ini pada malam hari ini tentang titik balik ya. Nah, sebenarnya kerjasama dengan titik balik dan Abdi Foundation ini beberapa orangnya itu sudah lama. Cuman udah lama juga kita nggak berkolaborasi dari habis COVID kalau nggak salah gitu. Dulu namanya belum ini gitu kan, tapi orang-orangnya saya tahu siapa-siapanya gitu kan di dalamnya, dan saya kenal dekat sama beliau-beliau beberapa gitu kan. Nah, satu hal yang harus kita ingetin yang gini teman-teman, kenapa saya tadi sebegitu bisa menjelaskan rinci detail tentang fenomena dan kondisi keadaan sekarang. Nabi SAW itu bersabda begini, saya coba terjemahkan secara sederhana buat teman-teman ya. Ini dalam kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim. Nabi SAW itu bersabda begini, iman itu bisa usang di dalam hati kalian sebagaimana pakaian menjadi usang. Oke? Jadi iman itu bisa usang di dalam hati kalian sebagaimana pakaian itu pun menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah agar selalu memperbaharui iman kita di dalam hati-hati kalian. Coba buka surat Ali Imran. Ada kan doanya gini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu satu. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam ngajarin kepada kita, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya gini, seorang nabi pun itu minta pertolongan Allah agar hatinya dilapangkan, ya kan, dikuatkan imannya, diyakinkan jiwanya, dan dimudahkan lisannya untuk bertemu dengan seorang Fir'aun. Fir'aun itu simbol dari besarnya ujian dan keburukan dari seorang manusia. Artinya gini teman-teman semuanya, menghadapi apapun dalam kehidupan kita tuh butuh iman. Iman itu ada dalam diri kita. Dia usang, yang namanya usang gitu, kayak gini teman-teman. Tahu ya kertas yang udah kebakar, apinya udah mati. Nah, sisa tuh bara-bara kecil yang usang. Nah, itu masih bisa hidup lagi. Gimana caranya? Kita deketin aja ke kertas selanjutnya. Akhirnya apa? Apinya membesar lagi. Apa pelajarannya? Kertasnya itu apa? Amal soleh. Jadi
baju kita akan usang, iman kita akan usang kalau kita biarkan. Nah sekarang betapa banyak orang-orang yang beramal soleh, ya maaf, contoh, sholat, nutup aurat, tapi tidak bisa menjaga dia untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dia nutup aurat tapi jadi pelakor, ya kan? Dia umroh setiap tahun, haji setiap tahun, ternyata uang umroh dan hajinya hasil korupsi, gitu kan? Artinya gini loh teman-teman semuanya, ada rata-rata amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita itu ada KPI-nya, ada indikatornya. Sukses atau tidaknya amal soleh itu kita kerjakan, simpelnya gini, benar atau salah kita mengerjakan amal soleh itu ada bekasnya. Contoh, sholat 5 waktu. Allah berfirman di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah kamu dari bermaksiat. Kalau ada orang yang sholat tapi masih bermaksiat, salah sholatnya. Bukan syariatnya yang salah ya. Artinya dia mengerjakan sholatnya tidak dengan sepenuh hati sehingga tidak mengobarkan api iman di dalam jiwa dia sehingga imannya tidak menjaga dia. Gitu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lagi nih. Di Quran surat 24, surat An-Nur ayat 30 ayat 31. Ayat 30 dulu kita kupas ya. Allah berfirman begini. Kulil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Berarti kan yang disentuh iman kita. Nah, kalau iman kita yang dipanggil sama Allah ya dan melakukan amalan ini berarti iman kita jujur, benar dan iman kita meningkat. Apa perintahnya? Laki-laki, tundukkan pandangan, jaga kehormatan, jaga kemaluan. Bentuk konkret kehidupan sekarang gimana? Kalau ada laki-laki dengan mudah dan dengan murah memfollow perempuan-perempuan yang tidak halal buat mata dia, maka bermasalah imannya. Karena dia tidak bisa menundukkan pandangannya, sehingga tidak bisa menjaga kehormatan dia sebagai seorang laki-laki. Akhirnya matanya direndahkan sama dia untuk melihat yang haram. Tapi kalau kita ngamalin ilmu itu, perintah Allah itu yang disentuh iman kita, kita tundukkan pandangan, kita nggak memfollow perempuan-perempuan yang tidak halal buat mata kita, apa yang kita dapat? Imannya berkobar dan menjaga diri kita untuk lebih menundukkan pandangan. Karena apa? Iman itu selalu berselera pada yang halal. Gitu. Atau contoh, orang-orang lulusan dari pendidikan-pendidikan tinggi yang berkaitan dengan ilmu agama, Islam. Ya, kemudian masuk ke sebuah institusi lembaga yang mengurusi tentang ibadah orang Muslim. Terus ternyata terlibat korupsi. Nah, teman-teman semuanya, padahal dia berada di institusi Islam, ya kan? Kemudian korupsi. Berarti apa? Imannya tidak menjaga diri dia dari melakukan kemaksiatan. Di teman semuanya. Dari beberapa hal ini, kegambar kan? Tentang kondisi hati iman. Jadi bukan untuk menilai orang ya, tapi menilai diri kita sendiri. Coba deh sebagai seorang istri, Masya Allah ngaji ke sono sini, ya, yang online dikejar, yang offline didatangi. Pertanyaannya sederhana, udah semakin taatkah sama suami tanpa tapi? Itu dulu, gak usah kemana-mana, ya. Udah semakin taatkah kepada suami tanpa tapi? Nah, itu PR tuh, ya. Kan teman-teman udah ngaji kemana-mana, karena ini bentuk konkret dari pengamalan ilmu kita sebagai seorang hamba Allah dan juga istri. Yang kedua, sebagai seorang suami, ngaji kemana-mana, ya. Bahkan mungkin sudah mulai memendekkan, celananya di atas mata kaki, misalkan begitu ya, ada sebagian. Nah, pertanyaan sederhana, sudah selembut apa lisan Anda kepada istri di dalam rumah dalam praktek konkret untuk memuliakan, membahagiakan istri di dalam rumah? Sederhana kok teman-teman. Nggak usah ngebahas yang tinggi-tinggi. Saya tuh paling seneng ngebahas itu yang real, terus kemudian relate sama kehidupan sehari-hari dan konkret bisa kita amalin. Jadi biar teman-teman itu nggak bingung gitu. Jadi kalau misalkan mau diperbaiki dari mana mulainya,
Nanti saya jelaskan. Ya, ini kita masih ngobrolin tentang kondisi kondisi kolbu kita, kondisi simpelnya gini, kejiwaan. Jadi ada istilah gini kan, eh, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, kita menafsirkan ODGJ itu adalah orang-orang yang keliling-keliling kota itu nggak pakai baju. Yang mohon maaf ya, payudaranya kemana-mana kalau dia perempuan, kemudian alat kelaminnya kemana-mana, baik laki-laki atau perempuan. Sebenarnya ODGJ yang sesungguhnya itu bukan mereka. Kalau kita merujuk pada syariat Allah, Quran dan hadis, penjelasannya tentang nafs atau jiwa kita. ODGJ itu adalah kita-kita nih, yang berpakaian rapi, yang duduk di majelis ilmu, ya. Tapi jangan tersinggung ya, teman-teman semuanya. Kemudian beramal soleh, tapi ternyata ilmu dan amal yang kita dapat dan kita kerjakan itu tidak bisa menjaga kita dari kemaksiatan. Gak usah jauh-jauh. Ini dulu nih, maksiat mulut. Pulang ngaji, ustadznya diomongin, gitu kan. Lagi ngaji, ustadznya belum datang, ditanyain, ini gimana sih ustadz? Apa namanya, ngajinya jam 9, ternyata mulainya jam setengah 10 gitu. Nah itu PR loh buat kita, teman-teman semuanya. Dan itu gambaran dari goyahnya hati kita karena lemahnya iman kita. Imannya ada, tapi redup. Ya kalau redup kan serba gelap semuanya, teman-teman semuanya. Nggak kelihatan jelas. Mana yang benar, mana yang salah, nggak kelihatan. Nah, itu gambaran kolbu kita sebagai seorang manusia. Jadi, satu hal yang harus kita tahu nih, beberapa hal yang harus kita tahu nih, tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab hati kita goyah. Menurut Kitab Tazkiyatun Nafs, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, hati terlalu lama mencintai dunia. Jujur nih ya, jujur nih. Yuk kita jujur. Kita tuh baru hijrah kan 5-10 tahun ke belakang. Iya kan? Baru ngaji gitu kan. Baru ke majelis ilmu, oh puluhan tahun urusannya kepala sama mata sama telinga tuh dunia terus gitu kan, duit terus, kerjaan terus gitu kan, bisnis terus dan lain sebagainya. Ya kan, kita jujur loh, kita jujur ya teman-teman semuanya. Karena apa? Berani jujur tuh hebat. Artinya kita memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita. Robbana zolamna anfusana, ya Allah saya tuh zolim. Oh iya ya, selama ini isi kepala saya tuh dunia terus, telinga saya ngedengernya dunia terus, mata saya tuh ngelihatnya dunia terus, dan saya tuh baru ngaji tuh 5-10 tahun ini gitu. Terus tiba-tiba mendadak superior kayak seolah-olah menjadi ustazah, semuanya serba dalil. Bagus, tapi pakai dalilnya buat diri sendiri dulu gitu. Jangan malah jadi orang yang memanipulasi dan playing victim. Bahaya. Karena apa? Mohon maaf teman-teman semuanya. Kalau yang jadi maling ini orang tidak berilmu, yang diambil cuma sendal. Ya walaupun ini tetap salah, bukan berarti saya membenarkan ya. Paling ayam. Tapi kalau kemaksiatannya itu sudah terjadi pada orang yang berilmu, itu yang bahaya. Bahaya teman-teman semuanya. Dia akan berdalih menggunakan dalil, itu yang bahaya. Kenapa? Karena merasa benar. Nah, itu bahaya. Dan itu sifat iblis, bukan sifat manusia. Jadi, lihat deh, Nabi Adam itu ketika ditegur sama Allah, kamu salah. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa? Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau enggak Engkau ampuni aku jadi orang yang rugi. Coba gitu. Itu Nabi Adam yang udah pernah nyicipin surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita manusia nyicipin surga aja belum pernah. Tahu surga kayak gimana juga nggak tahu. Surganya masih belum jelas. Tapi sombongnya naudzubillah. Naudzubillah. Itu kita loh teman-teman semuanya. Ini hati ini karena sudah terlalu lama terpapar dunia, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Keras. Ya, udah keras, kaku, udah gitu jauh dari banyak kebaikan. Ini hati kita yang harus kita raba, ya. Ini makanya kan ada ayat di surat Ar-Ra'd itu ayat
28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir. Zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bukan hanya itu. Salat itu puncak zikir. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani wa aqimi shalah li zikrihi. Surat Toha, ayat ke-20. Baca Quran, itu zikir. Teman-teman semuanya. Kemudian, sedekah, ya, zakat, itu bagian dari zikir. Artinya gini, mengingat Allah bukan hanya berzikir. Berzikir yang kita baca itu untuk menjaga kita selalu terikat dengan Allah saat kita di luar ibadah-ibadah utama. Nah, gitu ya. Jadi biar apa? Biar hati kita tuh nggak lalai, biar hati kita tuh nggak gampang goyah, biar hati kita itu nggak gampang berubah arah. Dan akhirnya apa? Tahu apa yang menjadi tujuan utama kita diciptakan sebagai seorang hamba. Teman-teman, monggo deh coba mampir-mampir ya. Nggak usah di follow nggak apa-apa, tapi kalau udah yang follow silakan. Mampir-mampir ke akun Instagram saya, lihat deh video-video yang FYP tentang suami aja. Lihat sama teman-teman semuanya, lihat dari kacamata seorang perempuan dan istri. Nih, para bunda ya, saya sedih loh. Kenapa? Jadi media sosial itu jadi tempat untuk ngefloor ajang curhat, colongan dari para istri. Lihat, sebetulnya kan kalau kita mau kembali sama Allah yang seperti yang sedang kita lakukan dan hari-hari serta tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya, itu kan adalah ikhtiar kita untuk fafirli ilallah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyampaikan kepada kita di Quran surat ke-65, surat At-Talaq, akhir ayat kedua sampai ayat ketiga, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebuah garansi jaminan dari Allah. Apa pelajarannya gini? Hey Rido Febri, kamu punya masalah, kamu sedang diuji, hati kamu goyah, gampang temperamen, kaku, keras, cuek, keras kepala, pengen menang sendiri, pendendam, baperan, dan lain sebagainya. Kata Allah, masalah-masalahmu itu bisa aku selesaikan dan aku kembalikan kamu pada fitrah-fitrah kebaikanmu, asal kamu mau menjadi hambaku yang bertakwa dengan cara terus memperbaiki kualitas ibadah dan hubunganmu denganku. Simpelnya gitu loh. Artinya apa? Dengan amal soleh yang kita lakukan itu kita membesarkan lagi lentera iman di dalam jiwa kita. Sehingga kolbu kita semakin kuat dan kokoh, akhirnya apa? Sikap perilaku kita, ucapan lisan kita, semuanya baik. Semuanya baik. Ya teman-teman semuanya. Itu kenapa? Kita bukan berarti harus ninggalin dunia ya. Muslim itu harus tahu titik cukup kehidupannya. Kaya silakan, tapi pastikan dengan iman, bukan dengan hawa nafsu. Jadi artinya gini, jangan sampai dunia itu menggelapkan kita pada jalan utama kehidupan kita. Karena teman-teman semuanya, kalau dunia sudah dimasukkan ke dalam hati, imannya itu meredup. Akhirnya kita nggak tahu arah yang paling benar dalam menjalani kehidupan ini kemana. Akhirnya teman-teman suka bingung, linglung. Ketika ada masalah, telepon bestie. Mbak, kamu lagi di mana? Aku mau curhat dong, gitu. Misalkan begitu, gitu ya. Yang akhirnya, kita nggak ketemu solusi, cuman kalimat, ya kamu yang sabar. Gitu ya. Terus kita jawab, aku tuh cuma pengen cerita, nggak mau dinasehatin. Kamu tuh nggak tahu apa yang aku rasain, misalkan gitu ya kan. Akhirnya ribut. Yang tadinya kita berharap ada ekspektasi mendapatkan ketenangan, tapi malah makin gelisah, yang ada makin bergesekan, kita pergi dalam kondisi marah yang semakin memuncak. Karena kita nggak tahu arah kembali dan pulangnya kita. Seperti nama dari program ini, titik kembali. Berarti kita tuh harus fokus pada sebuah titik di dalam jiwa kita yang namanya kolbu, tempat kita bisa tahu jalan arah kembali dan pulang karena imannya berpendar, akhirnya jalannya terang benderang. Teman-teman semuanya.
Itu yang kita mau kan? Nah, cuman pada faktanya yang membuat hati kita goyah selama ini karena terlalu mencintai dunia, terlalu terpapar banyak dunia dalam kehidupan kita gitu kan. Yang akhirnya kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya kecuali hanya kegelisahan dan ketidakketenangan selama ini. Jadi, teman-teman semuanya, yang kedua, apa yang membuat hati kita goyah? Yaitu luka batin. Jadi luka batin. Hati-hati people pleaser, orang-orang yang nggak enakan. Itu dia menumpuk luka batin yang tidak dipeluk dengan iman, bukan dipeluk begini dengan diri kita sendiri ya, tapi dipeluk dengan iman. Artinya gini, teman-teman membangun sebuah kesadaran dimulai dari proses understanding, memahami bahwa setiap takdir Allah itu terbaik buat kita. Itu nggak mudah tuh. Makanya teman-teman semuanya, kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, mulai deh memperbaiki hati. Saya katakan demi Allah, mulailah memperbaiki hati. Karena Nabi yang mengatakan bahwa jasad itu tergantung kualitas kolbu seseorang. Makin baik kolbunya, makin baik jasadnya. Makin rusak kolbunya, makin rusak jasadnya. Teman-teman lihat, orang-orang yang punya penyakit, itu rata-rata orang-orang yang tidak tenang antara pikiran dan hatinya. Imannya ada, dia muslim, loh dia sholat kok, bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, ya kan, sholat Id, sholat doa, sholat Jumat bagi laki-laki dia kerjakan, tapi semua itu dia lepas, hanya sebatas ritualitas aja, tidak membekas. Sederhananya, tidak ada keberkahan dari amal yang dikerjakan. Loh kalau gitu ngapain beramal soleh Ustaz ya? Bukan begitu juga konsepnya gitu kan. Kalau nggak beramal soleh ya sudah jelas itu nifak, kemunafikan dalam diri kita dan tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ingin mengusahakan. Allah itu tidak melihat hasil. Hasil itu milik Allah. Makanya saya tidak sepakat dengan kalimat usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mohon maaf teman-teman semuanya, itu dagangannya motivator. Ya. Jadi kita tuh sebagai seorang muslim, hasil itu milik Allah. Milik kita adalah usahanya. Usaha kita sebagai seorang muslim dekat kepada Allah, pakai jalan-jalan yang terbaik, tidak zolim kepada siapapun, ya, tidak bahkan mengkhianati Allah, ya kan, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Itu ikhtiar yang kita lakukan semaksimal mungkin tanpa membayangkan hasilnya. Kenapa? Kalau terus-terus dibayangin, takutnya nanti nggak kesampaian, kecewa kita, akhirnya meninggalkan ibadah yang selama ini sudah kita kerjakan. Tapi kan itu Ustaz, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ntar dulu, konteksnya apa dulu nih, gitu kan? Konteksnya apa dulu nih, gitu kan? Makanya belajar hadis, belajar Quran, mendengar hadis, mendengar Quran, itu harus dari ahlinya. Bukan dari hanya sekedar orang yang asal kecap, yang akhirnya bikin hati kita nggak sustain, gampang goyah. Teman-teman ya, akhirnya apa? Aduh, ternyata gue salah, gitu. Jangan sampai penyesalan itu datang di akhir gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, kita kenali diri kita. Kita tuh punya luka. Luka dari orang tua, luka dari orang-orang sekitar, luka dari pasangan, luka dari anak, luka dari teman-teman kita. Jangan terus-terusan dipendam. Ini gelas nih. Ini hati kita. Kalau isinya kopi, berarti kan sesuatu yang kotor. Ya, ini keruh teman-teman semuanya. Lihat, kalau wadah di dalam jiwa kita keruh, lihat, mulutnya kasar, cara berpikirnya salah, tindak tanduk sikapnya pasti buruk. Terus gimana caranya? Isi dengan banyak kebaikan. Anggap ini gelas yang lebih besar dengan sesuatu yang baik. Apa itu? Amal salih yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Betul-betul kita peluk luka dan hati kita, kecewa kita, sakit hati kita, ya. Dalam duduk muhasabah kita kembalikan sama Allah. Ya Allah, ya Muqtadir, yang maha mentakdirkan. Ya Halim, yang maha lembut, lembutkan hati ini ya Allah. Jangan kau biarkan terus-terusan jiwa dan hati ini terkungkung
dalam sikap perilaku yang salah. Hamba bertaubat ya Allah. Jangan-jangan luka kecewa ini ada karena hamba pernah berekspektasi, berharap kepada manusiamu, sehingga mereka menjadi ujian bagiku. Dan aku lupa bahwa harapan, cinta, ekspektasi itu seharusnya hanya diberikan dan digantungkan kepada engkau saja. Itu muslim tuh begitu. Jadi dia memuhasabah dirinya dan kemudian berusaha untuk mengeluarkan proses releasing emosinya. Nggak apa-apa nangis teman-teman semuanya. Ingat, bukan ingat dosa orang lain ya, tapi yang diingat itu dosa diri kita ke orang lain. Karena orang lain berbuat salah kepada kita, mengkhianati, melukai, menzolimi, membohongi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat ke-11, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Jadi proses muhasabah untuk merilis emosi-emosi luka dan kecewa yang kita rasakan itu, ya muhasabah. Jadi koreksi diri, bukan nyalahin orang. Ya Allah, saya tuh sakit. Ya Allah, karena dia. Ya Allah, saya nggak bisa ngebalasnya. Pokoknya nanti saya pengen ketemu dia di akhirat lah. Siapa kita? Kita kan bukan panitia akhirat, surga neraka kita aja belum jelas kan gitu. Jadi teman-teman semuanya, jangan biarkan sifat-sifat, maaf ya, sifat-sifat syaitan itu ada di dalam diri kita. Tapi kita pakai fitrah dari sifat ayahanda kita manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, yang ketika salah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Imannya berpendar lagi. Jadi saya ngejelasin penyebab sekaligus menjelaskan tentang obat. Biar hatinya nggak goyah ya teman-teman, karena waktunya terbatas. Biar cepat. Nah, jadi gini, kebanyakan dari orang menafsirkan iman itu sifatnya kognitif. Apa ya sifat kognitif itu ya? Di permukaan, pengetahuan doang. Jadi belum jadi rasa sama kita. Makanya gini deh paling gampang, teman-teman. Yang paling susah kita lakukan itu bukan sabar, tapi syukur. Ya, kenapa? Karena sabar itu udah nggak ada pilihan yang lain. Tapi kalau syukur itu susah. Kenapa? Karena kita sering lupa merasa betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Contoh, istri kalau udah ingat sama satu dosa suami, lupa sama kebaikan-kebaikannya. Padahal kebaikan-kebaikan itu ngajarin kita bersyukur sehingga bisa bersabar dengan kekurangan dan kesalahan yang suami lakukan. Itu maksudnya. Jadi iman yang ada di dalam diri kita tuh tidak sampai pada rasa. Jadi hanya sebatas pengetahuan. Oh, Allah tuh yang nyiptain saya. Oh iya, rezeki itu memang dikasih sama Allah, tapi ya memang saya harus kerja gitu, misalkan gitu ya. Oh iya, Allah perintahin saya sholat. Akhirnya ibadah sholatnya hanya melepas kewajiban. Oh, nanti bulan Ramadan saya puasa. Saya kan puasa, tapi ngomongin orang masih jalan terus. Oh, nanti menjelang Idul Fitri, saya harus bayar fidyah untuk mensucikan harta saya. Tapi tidak sampai pada esensi. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus berpuasa? Oh, saya sholat karena janji Allah, Allah akan menjaga saya dari kemaksiatan. Kenapa saya harus puasa? Oh, puasa itu Allah sediakan sebuah pintu yang namanya babu syam. Ya, untuk orang-orang yang siam, nama babulnya ar-royan. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Kenapa Allah minta saya puasa? Biar saya jadi orang yang bertakwa. Kenapa saya harus menjadi orang yang bertakwa? Karena di Quran Allah mengatakan orang yang bertakwa itu senang mengoreksi diri. Yang kedua, orang yang bertakwa itu punya kepekaan sosial. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Yang keempat, orang yang bertakwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, orang yang bertakwa itu senang beramal soleh dan berbuat kebaikan. Yang keenam, orang yang bertakwa itu ketika dia tahu dia melakukan salah, dia akan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Pertanyaannya gini, itu ciri-cirinya ada nggak di dalam diri kita? Gitu. Nah itu kita sedang absen diri kita teman-teman semuanya.
Saya demi Allah dari awal tidak ada kalimat tendensi sarkas apapun pada siapapun, enggak ya. Kita ngaji, kita merefleksikan diri. Ini masih hari kedua tahun baru, ya. Kita selalu mengatakan resolusi baru di 2025, 2026. Pertanyaannya 2025 udah istiqomah belum gitu kan? Itu dulu. Satu itu. Kedua, ilmu selama ngaji 2025 udah diamalinnya kemana? Udah jadi apa diri kita sebagai seorang hamba? Makin sabar nggak? Makin ikhlas nggak? Makin tulus nggak dalam beramal soleh? Makin besar nggak syukurnya? Itu dulu. Jadi kita bikin KPI itu teman-teman, checklist-checklistnya. Sebagai istri udah makin taat belum sama suami tanpa tapi, atau sering ngereok, lupa syukurnya, lebih banyak ingat aib suami daripada kebaikannya dan lain sebagainya. Itu checklistin tuh. Itu namanya resolusi, jelas clear tentang diri kita. Sebagai seorang suami, nafkahnya sudah halal dan thayyib nggak? Atau masih bercampur yang syubhat dan riba? Atau yang haram dan lain sebagainya? Dan lain sebagainya. Terus sikap sama istri, sudah semakin sabar nggak? Sudah semakin jadi teladan nggak di dalam rumah? Sama anak bagaimana? Bla 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 dan lain sebagainya. Itu namanya resolusi. Clear semuanya. Sama seperti ngaji malam hari ini teman-teman semuanya. Kita ngomongin tentang iman, kita ngomongin tentang hati, kita ngomongin tentang diri kita. Saya, Rido Febri, dan ayah bunda semuanya yang hadir pada malam hari ini dengan izin Allah. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa konsisten memperbaiki apa yang salah dalam diri kita dan menyempurnakan apa yang kurang. Jadi resolusi itu bukan hanya sekedar kita tulis dan kita, ya Allah pengen ini, pengen itu. Tapi lihat dulu sebagai seorang hamba kepada Allah itu dulu. Gitu. Yang kedua, sebagai sepasang suami istri itu gimana tuh? Udah ada perubahan belum setahun ke belakang? Sebagai seorang orang tua kepada anak bagaimana? Muamalah kita dengan sosialnya seperti apa dan bagaimana? Itu teman-teman, koreksi dulu di situ satu-satu. Dibikin checklistnya. Saya orang HR dulu. Tahu yang namanya Key Performance Indicator. Jadi KPI. Nilai kita tuh tergantung dari checklist-checklist itu. Dan harus ada perubahan. Dimulai dari teguran. Makanya Allah kasih ujian. Itu teguran. Ternyata kita nggak eling-eling. Bukan ujian lagi. Dikasih, bukan teguran lagi. Tapi langsung kasih ujian. Ujian kita nggak siap. Makin kaget. Akhirnya apa? Musibah. Musibah nggak sadar-sadar juga. Azab didatangi dalam hidup kita bisa-bisa. Nah, itu yang kita nggak mau. Maka teman-teman semuanya, salah satu azab paling besar dalam diri seorang manusia ketika tercabutnya keimanan dalam jiwa dia. Cabut seakar-akarnya. Itu yang paling paling berat buat kita teman-teman semuanya. Lanjut ya. Apakah keimanan orang yang beriman itu bisa goyah? Oh, sangat bisa. Ya, kata Nabi SAW itu, iman itu yazid wa yankus, naik dan turun. Itu udah pasti. Bahkan para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, saat saya bersama dengan engkau, itu iman tuh rasanya kuat banget. Tapi saat kembali ke rumah, malasnya datang, enggannya datang, imannya turun gitu. Nah, itu kenapa? Teman-teman semuanya, penting bagi kita belajar ilmu agama bukan hanya sekedar dicatat, tapi dimurojaah lagi ketika di rumah. Gitu. Itu penting. Kenapa? Karena itu adab dengan ilmu. Makanya teman-teman, ayah bunda, khatamkan deh kitab Ta'limu Ta'lim tentang adab kita bermajelis ilmu. Adab kita dengan ahli ilmu itu harus seperti apa, kemudian adab kita saat di majelis ilmu bagaimana gitu kan, kayak begini nih kan, ini kajiannya Zoom meeting ya, kajian Zoom meeting, saya nggak bisa melihat tapi Allah menatap. Nah, ilmunya akan berkah kalau teman-teman duduk dengan hikmat, menutup aurat, yang perempuan pakai mukena, ya kan, nggak sambil rebah-rebahan, sambil nyemil gitu kan, mata ngelihat ke TV, tapi di depannya ada TV, ada HP misalkan gitu. Jangan berharap itu ilmunya ada yang nyangkut. Saya bukan mendoakan yang buruk, ini kita ngomongin tentang adab, ya. Yang akhirnya apa? Hati kita nggak akan pernah kokoh dan akhirnya gampang terus terbolak-balik, tidak konsisten, ya kan? Tidak berdiri di atas kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi.
Ya buat mbak-mbaknya ngajinya pakai daster, pakai apa roll digulung gitu kan, atau sambil maskeran gitu kan. Ya memang nggak dilarang, tapi kalau kalau tahu jamnya ngaji, ditunda dulu. Kita fokus ngaji. Kita fokus ngaji. Karena apa? Makanya tantangan kajian online itu bukan tentang banyak dan sedikitnya, bukan hanya sekedar mendelivery ilmunya, tapi adab-adab kita sebagai mustami yang butuh ilmu yang kadang lupa dan luput kita jaga. Akhirnya apa ilmunya nggak masuk ke dalam jiwa kita. Nah itu kan gambaran tentang lemahnya atau cahaya iman kita mulai meredup. Kenapa? Ya udah sih gue santai aja, Ustaz Ridho nggak ngeliat ini, tinggal matiin aja videonya, lupa. Ada Allah As-Sami', ada Allah Al-Basir, Allah mendengar, dan Allah melihat. Nah itu iman. Nah, kalau yang hal sepele seperti itu aja disepelein sama kita, maka jangan berharap Allah tolong kita untuk sesuatu yang sifatnya besar. Itu beneran teman-teman semuanya. Allah kan berfirman begini, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, tolong agama Allah, ya, artinya sungguh-sungguh dalam taat. Jadi tolong agama Allah itu sejalan dengan ayat 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sungguh-sungguh taat kepada Allah, jangan ngikutin bisikan dan rayuan setan. Jalan menuju Allah itu pasti kebaikan. Allah minta di ayat itu, sungguh-sungguh kamu taat, tolong agama aku, maka nanti apapun masalah hidupmu aku yang tolong. Termasuk kita lupa untuk meminta kepada Allah menguatkan hati kita, Allah yang kuatkan hati kita saat kita lagi butuh dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih apa yang harus kita lakukan agar iman kita selalu konsisten dan kuat? Saya sampaikan secara cepat, habis ini sesi tanya jawab ya, biar nggak terlalu malam. Yang pertama, muhasabah tanpa menghakimi diri. Penting. Ini dari semua yang saya sampaikan, saya rangkum tentang apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau penyebabnya tadi sudah saya sampaikan beberapa, hati terlalu lama terpapar dengan dunia, kemudian luka yang kita biarkan mengendap di dalam jiwa kita, ya kan? Kemudian iman hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak sampai pada pemahaman, ya, tidak sampai kita rasa gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki semuanya? Yang pertama, muhasabah tanpa kita ngejudge diri kita. Ya Allah, aku tuh memang lemah, ya Allah, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak becus. No, bukan begitu. Ya Allah, aku hambamu dengan semua keterbatasan diri, lemahnya diri ini, ya Allah, menghadap kepadamu, ya Allah, yang maha kuat, bimbing dan temani diri ini ke tempat-tempat yang kau ridhoi. Itu muhasabah. Enak teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tajdid an-niyah. Apa maksudnya? Memperbaharui arah-arah hati kita atau selalu mengevaluasi niat-niat kita. Sholat itu untuk siapa? Untuk apa? Saya puasa tuh untuk siapa? Untuk apa? Jadi munculkan dua pertanyaan ini. Jadi tentang tajdid an-niyah, saya melakukan ini untuk siapa? Untuk apa? Jadi teman-teman posting di media sosial tentang kebaikan, tanya dulu sama hati kita, untuk siapa? Untuk apa? Jadi kalau viewersnya sedikit gitu kan, nggak bikin kita jadinya malas, nggak juga jadi semangat ketika viewers atau followersnya bertambah banyak. No, kita kita betul-betul menjaga niat kita tuh pada sesuatu yang Allah ridho dan Allah sukai. Jadi tajdid an-niyah, memperbaharui niat kita selalu dalam setiap perjalanan amal soleh yang kita ikhtiarkan. Yang ketiga, zikirnya sebagai terapi hati. Jadi pakai rasa, astagfirullahalazim, bayangin dosa, alhamdulillah, bayangkan nikmat Allah, subhanallah, bayangkan kebesaran Allah, saya katakan demi Allah, pasti nangis. Dan itu kalau nangis berarti hati kita tuh sedang dibasuh sama Allah.
lukanya disembuhkan, ya. Kemudian kecewanya dihilangkan, dendamnya diredam sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rutinitas ngejar banyak gitu ya. Bagus, saya tidak mengatakan itu salah, ya. Tapi kita kejar yang berkualitas. Karena isyarat dari Nabi, Allah itu mencintai bukan yang banyak, tapi yang berkualitas. Apa isyaratnya? Allah lebih mencintai sesuatu yang sedikit tapi konsisten. Banyak konsisten, oh itu istimewa. Itu istimewa, teman-teman semuanya. Masalahnya, kan kita bisa sampai level itu. Belum kan? Mendingan kerjain yang sedikit dulu deh, tapi konsisten. Nanti pelan-pelan ditambah. Ya, kayak sholat malam. Jangan langsung ngejar, ngegas 11 rakaat. Besoknya belum tentu sholat malam. Kerjain dulu dari 2 rakaat, 1 witir, ya. Oh, masih ada waktu, berdiri lagi, tambah 2 rakaat. Mau witir 1 rakaat, ngeliat waktu, 10 menit lagi ya sudah ditutup witir. Ya Allah, nikmat banget bangunin saya besok untuk sholat malam lagi ya, karena saya udah kangen untuk ketemu engkau. Saya sekarang mau pamit ke masjid dulu ya Allah, ya Rabb. Itu bukan rutinitas, itu kualitas dan memahami esensinya. Ibadah, baca Quran, bagus, setoran kholas, juz sekian. Saya tidak mengatakan buruk. Teman-teman Odoj itu, Masya Allah, amal soleh dan jariahnya luar biasa. Tapi titip pesannya begini, jangan cuma kejar kholasnya, jangan kejar kuantitasnya, tapi setelah kita kejar hatamnya, tadaburi, ayat demi ayatnya, lembar demi lembarnya, ya. Biar apa? Biar nyangkut di dalam hati kita dan jadi kebaikan untuk kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini ada catatan. Dalam sebuah kitab beliau menyampaikan bahwa zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Di dulu tuh saya pernah bikin program namanya Menjadi Istri yang Bahagia. Itu setiap habis kajian kayak begini teman-teman, itu selalu ada amalan-amalan yang saya sampaikan untuk dikerjakan sebagai riyadhahnya. Bahkan jumlah pesertanya 2 kali lebih banyak daripada peserta malam ini. Itu konsisten. Kalau nggak salah 2 apa 4 bulan gitu, saya lupa ya. Itu udah lama banget soalnya. Nah, yang keempat, ini yang susah nih. Memaafkan setiap takdir Allah sebelum memaafkan manusia. Apa maksudnya? Understanding, memahami setiap takdir Allah sebelum, memahami setiap takdir Allah, kemudian berusaha untuk menerimanya, dan kemudian memaafkan manusianya. Jadi sebelum memaafkan manusia, kita tuh berusaha untuk memahami takdirnya dulu. Jadi koneknya kita tuh sama Allah dulu. Karena Allah Al-Muqtadir. Lihat, rukun iman. Rukun iman yang terakhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, itu maksudnya itu. Setiap takaran dan ukuran yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita berupa episode kehidupan. Jadi, maafin dulu. Artinya terima dulu takdir Allah nih sebagai takdir terbaik. Biar apa? Biar kita nggak gampang goyah hatinya. Karena imannya kokoh. Karena dari rukun iman yang 6 ini, banyak itu yang gagal di rukun iman ke-6. Tentang qada dan qadar. Akhirnya nggak goyah. Akhirnya nggak kokoh kan, dia goyah. Tapi kalau semuanya sempurna, dia berusaha untuk memahami dan menerima takdir-takdirnya Allah dan berusaha untuk memaafkan manusianya, sempurna imannya. Itu yang susah. Gak gampang teman-teman semuanya. Makanya obat dari semua kegelisahan kita itu amal soleh. Dan Allah dan setan itu sampai berikrar kepada Allah, ya Allah, saya nggak berani ganggu hambamu yang mukhlis. Mukhlisina lahuddin, yang ikhlas dalam beribadah, yang tulus. Berarti kan ngomongin kualitas, bukan kuantitas. Berarti kualitas itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini deh, ayah bunda punya teman-teman dekat, sahabat ya. Apa yang membuat kita dekat sama mereka? Karena kualitas saat bersama, sama bestie kita, tukar pikiran, jadi pendengar yang baik, ngasih advice yang menenangkan dan lain sebagainya. Akhirnya kan makin dekat sama Allah, harusnya begitu. Biar apa? Biar kita selalu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal Allah dekat. Akhirnya apa? Syaitan nggak berani ganggu kita. Lah kalau kita cuma melepas kewajiban, pagar rumahnya nggak ada, setannya pada masuk.
gitu. Bahkan lagi sholat ingat dosa suami, beres sholat bukan tenang, manyun malah misalkan begitu ya. Atau suami ingat cicilan, ingat tagihan ini, kalah kita sama setan Hamzah. Ushkur kaza, ushkur kaza, ushkur kaza. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita melatih keimanan kita dengan agar semakin sempurna dengan belajar untuk memahami, menerima setiap takdir Allah, kemudian belajar untuk memaafkan manusia-manusia yang sudah zalim kepada kita. Yang terakhir, teman-teman semuanya, ini sebuah kalimat reflektif aja ya. Kalimat penutup saja. Imanmu sebetulnya tidak hilang. Ia hanya sedang kelelahan. Jadi merasa lelah dengan semua tuntutan dunia. Teman-teman, kenapa kita disuruh sholat? Saya ambil hikmah satu saja, sholat duhur. Subuh dan duhur deh. Kenapa kita memulai hari dengan sholat subuh? Kita laporan dulu sama Allah, pemilik dunia, sebelum ketemu dunia. Kenapa ada sholat duhur? Kita tuh laporan sama Allah, biar hati kita tenang lagi setelah setengah hari ketemu banyak orang. Vendor nyebelin, pasangan nyebelin, anak nyebelin. Ngadu tuh sama Allah di waktu siang. Ya Allah, makasih buat setengah hari ini. Ujiannya Masya Allah ternyata ya. Tapi hamba percaya ya Allah, Engkau yang akan menyelesaikan semua masalahnya. Tenang-tenangkan hati ini dan jangan pernah kau palingkan hati ini kecuali hanya untuk bergantung dan meminta tolong kepada Engkau. Jadi imanmu itu tidak hilang, dia meredup karena kelelahan, lelah karena kita terlalu fokus dengan dunia selama ini. Hatimu pun tidak rusak, ia hanya terlalu lama menahan beban yang kita simpan dalam jiwa kita. Teman-teman, anggap ini ada airnya. Saya pegang begini aja, nih tangannya nggak nyangkut kemana-mana ya. Bayangin setengah jam pegel ya, setengah jam aja jadi pegel. Kemudian setengah hari, makin pegel. Satu hari full, pegel banget. Apa yang harus kita lakuin? Letakkan di tempatnya. Selama ini kita tuh membebani hati kita dengan semua masalah dan dendam kita kepada orang lain. Simpan. Makanya kata Allah, isyaratnya apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Tahan diri dulu, jangan reaktif. Ketika kamu disakiti, sujud kepadaku, ngadu kepadaku, dan simpan semua beban di hatimu itu di atas tempat sujudmu. Kata Allah gitu. Ini syaratnya indah teman-teman. Allah mengatakan, Innallaha ma'as-sabirin. Kesabaranmu aku akan ganti dengan hadiah yang istimewa. Teman-teman, Allah itu nggak pernah jauh. Sebetulnya kita yang perlu berhenti sebentar, sejenak aja, untuk kembali merasakan kehadiran Allah tuh begitu dekat dengan kehidupan kita. Rasakan dengan hati kita bahwa Allah tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Mohon maaf lahir dan batin, wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, maaf tadi agak kedistrak di awal-awal. Mohon maaf lahir dan batin. Itu bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Maaf kalau banyak kurangnya, banyak keterbatasannya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan juga, semoga Allah ridho dengan ikhtiar yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi kebaikan untuk semakin menguatkan hati kita, iman kita kembali berpendar terang seperti ruangan ini. Coba kalau yang nyalanya lampunya kecil, gelap, bingung kita, kesandung bisa jadi gitu ya. Tapi kalau terang, enak, ambience-nya bagus, semuanya kelihatan, tampak semuanya indah. Maka yuk kita usahakan menjadi hamba-hamba yang memiliki keimanan yang berpendar pada kebaikan dan mengajak pada keberkahan. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman semuanya, jazakumullah khairan katsir. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Gurunda Ustaz Dodo Febri yang sudah membersamai
Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada guru-guru kita, Allah berikan kelancaran, Allah jagain keluarganya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang udah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sehat selalu, semoga apa yang diinginkan di tahun 2026 ini Allah kabulkan. Nih Bang Zaki tadi ada sedikit catatan yang jadi Bang Zaki quotes hari ini. Cara memperbaiki niat, tanyakan di hati kita untuk apa dan untuk siapa. Masya Allah, ini juga di kolom komentar nih udah dicatat banyak banget dari Bunda Lili. Masya Allah, ayat-ayatnya dicatat. Terima kasih. Bismillah Zat, ini ada yang ingin bertanya Zat di kolom Silakan. komentar. Masya Allah. Ini dari admin. Bingung maksudnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau kita sudah terlanjur berekspektasi lebih terhadap manusia yang akhirnya buat kita kecewa dan kadang sedih dengan perubahan sikapnya, walaupun sedikit, bagaimana cara kita melepas ekspektasi itu, Ustaz? Oke, saya jawab langsung ya. Baik, makasih udah jujur, Mbak. Sadar deh, pasti kecewa sama suami kan, atau orang terdekat lah ya. Suami kita tuh atau pasangan kita tuh manusia, makhluknya Allah. Lihat deh ayatnya nih ya. Quran surat ke-25. Surat 25. Surat surat ke-30, teman-teman semuanya. Surat ke-30, surat Ar-Rum yang biasa nempel di undangan, ayatnya 21. Lihat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Oke. Kita tahan dulu. Ini penjelasan bahwa bahasa kitanya gini, pasangan lu itu manusia, nggak usah berlebihan gitu. Makanya Nabi mengatakan bahwa cintai dan bencilah seseorang itu seperlunya. Lihat sekarang, disempurnain dengan Quran surat keempat ayat ke-1. Ya Yuhannas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata Allah, kalian itu aku ciptakan sama-sama manusia yang tadinya satu pasang. Dari sini kan jadi pelajaran buat kita loh, teman-teman semuanya, bahwa biar kita bisa nurunin ekspektasi kita, sadari dulu bahwa orang terdekat kita siapapun, pasangan, orang tua, anak, teman-teman kita tuh sama kayak kita, punya kekurangan, punya kelebihan, manusia biasa, selesai. Yang membuat kita berekspektasi itu rata-rata kalau terluka sama pasangan, itu dulu nikahnya, sebelum nikah, pasti pacaran. Itu yang saya amati. Itu saya bisa garansikan 98% betul. Karena ngelihat masa pacaran, wah gitu ya, semuanya indah gitu. Terus ya teman-teman ngelihat media sosial, kayak ngelihat media sosial saya, isinya tausiah. Kalian akan berekspektasi bahwa, wah Ustadz Ridho orang soleh, orang baik. Yang tahu siapa saya? Istri saya, anak saya. Yang tahu saya itu keluarga saya, istri saya, anak saya. Yang paling utama, karena 24 jam setiap hari. Maka kata Nabi apa? Kalau pengen tahu akhlak seseorang, maka tanya pada pasangannya. Tanya pada pasangannya. Kenapa kita para laki-laki masih terlihat baik di luaran? Karena para istri diam. Gitu. Coba lihat deh. Kalau sudah bercerai, wah, kebongkar semua aibnya. Nah, pelajarannya gini. Jangan berekspektasi, gimana cara nguranginnya? Sadar-sadar diri, ya. Kalau nggak sadar-sadar juga, saya bingung deh gimana caranya nyadarin diri kita ya. Karena asli loh teman-teman semuanya, iman itu membuat kita tuh hatinya jadi lapang dengan siapapun. Seriusan, maksudnya gini, sadar diri kita tuh sebagai seorang hamba, ya. Dan kemudian pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu pun juga sama, hamba Allah. Makhluk Allah.
Tugas kita tuh bukan menuntut. Nih, yang pertama, sadar diri. Yang kedua, ya, biar kita menurunkan ekspektasi kita. Jangan menuntut sempurna dari pasangan kita. Jangan menuntut pasangan kita jadi versi terbaik dari diri dia. Jangan. Tapi tuntut diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita buat dia. Di situ ibadahnya. Gitu. Di situ ibadahnya. Jadi, tuntut diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita untuk pasangan. Di situ ibadahnya. Kayak contoh kalimat begini, saya sedih mendengar kalimat ini. Biasanya dari para istri. Betul Ustadz, taat kepada suami itu perintah Allah, tapi suaminya yang gimana dulu? Ini perempuan-perempuan model begini kalau ketemu Asia, insecure dia. Insecure dia. Kenapa? Lakinya nggak kayak Fir'aun. Lakinya masih sholat, cuman keras kepala, kaku, cuek, egois, pengen menang sendiri doang. Fir'aun hobinya bunuh orang, nggak tanggung-tanggung. Kaki bayi digantung, ya, sama salah satu algojonya, dilepas. Belum sampai ke tanah, disabet sama pedang. Algojo yang lain. Jadi teman-teman semuanya, Al-Quran itu sepertiganya sejarah. Pelajari itu. Biar kita bisa tahu bagaimana cara mengkondisikan hati kita. Tapi yang pasti, biar gampang, saya sampaikan satu, ya, biar kita bisa mengurangi ekspektasi itu sadar orang di depan kita tuh manusia biasa. Jangan terframingkan dengan media sosial. Makanya kalau mau tahu karakter seseorang pun safar, minimal 3 hari sama mereka. Nanti ketahuan tuh sifat aslinya. Makanya saya dulu anak gunung nih. Sifat asli seseorang tuh paling ketahuan bagi kita laki-laki ini kalau udah naik gunung. Nah sekarang berkecimpung juga di dunia motor gitu kan. Nah sifat asli seseorang itu akan ketahuan ketika kita gabung di klub-klub seperti itu. Ada yang suka pamer ya, ada yang selalu, nah itu kelihatan nanti udah kita dalam kondisi yang netral aja. Oh oke, cukup tahu, oh begini ya sudah, mereka semua hambamu ya Allah, saya nggak mau berekspektasi apapun. Itu sadar diri, itu sadar diri. Yang kedua, jangan nuntut orang lain memuaskan kita, mustahil, nggak akan pernah bisa. Tapi tuntut diri kita untuk menjadi yang terbaik buat orang lain dalam semua hal. Istri, berbaktilah kepada suami tanpa tapi selama tidak mengajak pada kemaksiatan. Suami, bersabarlah mendidik istrimu walaupun sering menyebalkan. Misalkan gitu. Anak, orang tua, dan lain sebagainya, itu ibadahnya di situ. Akhirnya ekspektasi kita turun. Karena seiring bertumbuhnya keimanan kita. Karena melakukan sesuatu yang benar. Wallahu a'lam bishawab.